Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya Sadat Alwi Baihaqi, kami dari kelompok 7. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dalam Pancasila ada 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui, ialah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini rangkuman tentang kedudukan Pancasila yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah untuk mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat yang majemuk, beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber di Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Satu di antara ciri bangsa Indonesia adalah memiliki satu ide, cita-cita, tujuan, dan tekad untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap lembaga atau organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 7. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga harus menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang ke-8, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan kumpulan ide gagasan yang memiliki nilai dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan sebagai pedoman masyarakat. B. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki hubungan material, artinya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. C. Penjabaran dan implementasi Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.